Dihimpit lilitan hutang yang tak kunjung usai, Bella terpaksa menerima warisan berupa rumah tua megah di Bandung peninggalan ayahnya, Purnomo. Keputusan ini terpaksa diambil setelah apartemen mungil mereka di Jakarta tak lagi sanggup menampung Bella, Dewi ibunya Bella, dan adiknya, Dio. Rumah kuno itu terkesan angker dan sunyi, jauh berbeda dengan kehidupan ceria mereka sebelumnya di Jakarta. Sejak kepindahan mereka, keanehan demi keanehan mulai bermunculan. Dewi yang biasa ceria sering bergumam sendiri di malam hari, menyebut-nyebut nama mereka yang datang untuk menagih janji. Dio yang tak percaya hal mistis pun kerap terbangun dengan keringat dingin, diganggu mimpi sosok lelaki tua berwajah penuh luka bakar. Bella yang tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis mencoba mencari penjelasan logis. Ia curiga ibunya berpura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab atas kondisi keuangan keluarga yang morat-marit. Namun, firasat tak enak menggelayuti Bella ketika ia menemukan buku harian tua milik Purnomo tersimpan di balik dinding ruang kerjanya. Buku harian itu menceritakan tentang perjanjian Purnomo dengan sosok yang disebut Yang Mulia untuk meraih kekayaan. Sebagai imbalan, Purnomo harus menyerahkan sesuatu yang berharga miliknya setiap 10 tahun. Lembar terakhir ditulis terburu-buru, penuh coretan dan noda darah, seakan ditulis dalam situasi genting. Curiga dengan sesuatu yang berharga itu, Bella mengajak Dio menelusuri rumah tua tersebut. Mereka menemukan ruangan tersembunyi di balik lemari tua. Di dalamnya terdapat altar menyeramkan dengan patung iblis bermata merah dan persembahan berupa barang-barang antik. Rasa mual menyelimuti Bella ketika ia mengenali salah satu barang persembahan, kalung giok pemberian mendiang suaminya yang meninggal 5 tahun lalu. Dunia Bella bagai runtuh. Purnomo, yang selama ini ia puja sebagai sosok suami dan ayah yang baik, ternyata telah mengorbankan suaminya untuk perjanjian tersebut. Air mata Bella bercampur amarah. Ia bersumpah akan mengungkap misteri ini dan memutuskan ikatan mengerikan ayahnya dengan iblis itu. Keesokan harinya, Bella mendatangi perpustakaan daerah untuk mencari tahu tentang legenda Yang Mulia yang disebutkan dalam buku harian. Pencariannya membuahkan hasil. Ia menemukan catatan kuno tentang pemujaan setan terlarang yang dipimpin oleh Ki Bahari, seorang dukun sadis yang konon bersekutu dengan iblis. Berdasarkan catatan itu, ritual pemujaan akan mencapai puncaknya 10 tahun setelah perjanjian disepakati. Bella sadar ini adalah malam terakhir. Ia harus menghentikan ritual tersebut. Dengan informasi seadanya tentang lokasi bekas padepokan Ki Bahari, Bella nekat pergi seorang diri ke tempat terpencil itu. Malam itu hujan turun dengan lebat. Jalanan licin dan pekatnya hutan membuat perjalanan Bella teramat sulit. Setelah hampir menyerah, ia akhirnya sampai di reruntuhan bangunan tua yang diduga kuat bekas padepokan Ki Bahari. Suara nyanyian mantra yang asing dan menyeramkan menggema dari dalam. Bella memberanikan diri masuk. Ia melihat pemandangan yang mengerikan. Purnomo dan ibunya berlutut di depan altar, tubuh mereka penuh luka sayatan. Di samping mereka berdiri sosok tua renta dengan tongkat bertanduk, Ki Bahari. Dan yang paling membuat Bella terguncang, Dio terikat di tiang pengorbanan, wajahnya pucat pasi. Ternyata, sesuatu yang berharga yang dimaksud bukanlah jiwa orang yang disayangi, melainkan mereka yang dicintai. Purnomo rela mengorbankan orang-orang terdekatnya demi mempertahankan kekayaan. "Bella!" teriakan Dio membuyarkan lamunan Bella. Ia harus bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, Bella melemparkan batu ke arah Ki Bahari. Lelaki tua itu terkejut dan menoleh. Bella pun menerjang ke depan, berusaha melepaskan Dio. Ki Bahari murka.
Ia menggeram dan melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Kekuatan gaib terpancar dari tongkatnya, menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Bella nyaris terkena serangannya, namun Dio dengan sigap mendorongnya hingga terjatuh. Perkelahian pun terjadi. Bella dan Dio bahu-membahu melawan Ki Bahari yang semakin terdesak. Tak diduga, di tengah kekacauan itu, Purnomo justru menusuk Ki Bahari dari belakang. Sang dukun terjatuh bersimbah darah, napasnya tersengal. Purnomo tersungkur lemas, darah menetes dari lukanya. Bella dan Dio bergegas ke arah ibunya yang masih terpaku di depan altar. Dewi tersadar, memeluk Bella erat dengan air mata berlinang. "Maafkan ayahmu, Bella. Dia terobsesi dengan kekayaan," bisik Dewi dengan suara parau. Bella tak sanggup berkata-kata. Hatinya perih mengetahui pengorbanan yang dilakukan orang tuanya demi dirinya. Di tengah kekacauan itu, suara ambruk terdengar dari balik altar. Batu-batu runtuh menyingkap lorong tersembunyi di baliknya. Dorongan rasa ingin tahu mendorong Bella dan Dio untuk menyelidiki lorong tersebut. Lorong itu gelap dan penuh debu, berujung pada ruangan kecil yang terkunci. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan peti tua berukir rumit. Dengan rasa penasaran, mereka membuka peti tersebut. Di dalamnya terdapat buku tebal berisi mantra-mantra terlarang dan sebuah kalung giok kuno. Bella teringat kalung giok milik mendiang suaminya yang hilang. Kalung itu identik dengan kalung di dalam peti. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di benak Bella. Siapakah pemilik kalung giok ini? Apa hubungannya dengan Purnomo dan ritual pemujaan iblis? Bella memutuskan untuk membawa kalung dan buku mantra tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Keesokan harinya, Bella menemui Nyi Sunarti, seorang ahli sejarah dan budaya yang tinggal di Bandung. Nyi Sunarti terperanjat melihat kalung dan buku mantra tersebut. "Kalung ini milik Ratu Kencana, penguasa kerajaan yang konon memiliki kekuatan gaib luar biasa," jelas Nyi Sunarti. Buku mantra ini berisi ritual terlarang yang digunakan Ratu Kencana untuk mempertahankan kekuasaannya. Nyi Sunarti menjelaskan bahwa legenda tentang Ratu Kencana dan Ki Bahari memang benar adanya. Ki Bahari adalah keturunan Ratu Kencana yang mewarisi buku mantra dan pengetahuan tentang ritual terlarang tersebut. Purnomo, yang terobsesi dengan kekayaan dan kekuatan, tergoda untuk mengikuti jejak leluhurnya. Ia mencari Ki Bahari dan bersedia melakukan ritual mengerikan demi mencapai keinginannya. Tapi Bella, Nyi Sunarti menunduk, ritual ini membutuhkan tumbal manusia, dan kalung giok ini adalah kunci untuk membuka gerbang iblis. Dunia Bella bagaikan runtuh untuk kedua kalinya. Ayahnya, yang ia kira adalah sosok ayah yang penyayang, ternyata telah terjerumus ke dalam dunia kelam dan membahayakan keluarganya. Air mata Bella mengalir deras. "Bagaimana cara menghentikannya?" tanya Bella dengan suara parau. Nyi Sunarti merenung sejenak. Satu-satunya cara adalah dengan mengembalikan kalung dan buku mantra ini ke tempat asalnya. Konon, di sana terdapat penjaga yang mampu menyegel gerbang iblis dan menghentikan ritual tersebut. Bella dan Dio saling bertukar pandang. Tekad membara di mata mereka. Mereka harus menghentikan ritual tersebut sebelum terlambat. Dengan informasi dari Nyi Sunarti, mereka memulai perjalanan berbahaya menuju tempat peristirahatan terakhir Ratu Kencana di sebuah gua terpencil di lereng gunung berapi. Perjalanan mereka penuh rintangan dan bahaya. Alam liar yang ganas, hewan buas, dan cuaca ekstrim tak menyurutkan tekad mereka. Akhirnya, setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka tiba di gua yang dimaksud. Di dalam gua, hawa dingin menusuk tulang. Bella dan Dio menemukan sebuah sarkofagus kuno yang dihiasi ukiran rumit.
Di atas sarkofagus itu terdapat lubang tempat mereka harus meletakkan kalung dan buku mantra. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema di dalam gua. Sosok bayangan hitam muncul dari balik sarkofagus, matanya bersinar merah menyala. Makhluk mengerikan itu adalah penjaga gerbang iblis. Pertarungan sengit terjadi. Bella dan Dio melawan makhluk itu dengan sekuat tenaga. Nyi Sunarti yang mengikuti mereka dari kejauhan turut membantu dengan membacakan mantra kuno dari buku yang ia bawa. Pertempuran sengit itu menguras seluruh tenaga mereka. Bella terluka parah, Dio hampir kehilangan kesadaran. Tepat ketika mereka hampir menyerah, Nyi Sunarti berhasil menyelesaikan ritualnya. Cahaya terang memancar dari buku mantra, mendorong makhluk itu kembali ke gerbang iblis. Gerbang iblis tertutup rapat, ritual pemujaan terhenti. Bella dan Dio tergeletak lemas, namun lega. Mereka telah berhasil menyelamatkan diri dan menghentikan ritual mengerikan tersebut. Kembali ke rumah tua di Bandung, Bella dan Dio dihadapkan pada kenyataan pahit. Purnomo telah tiada, menghembuskan nafas terakhirnya di gua setelah terluka parah dalam pertempuran. Ibu yang masih trauma dengan kejadian mengerikan itu memilih untuk tinggal di panti jompo atas saran Bella dan Dio. Meskipun dirundung duka, Bella dan Dio berusaha bangkit. Mereka memutuskan untuk menjual rumah tua itu dan memulai hidup baru di tempat lain. Kenangan pahit tentang ritual iblis dan pengorbanan demi kekayaan tak ingin mereka ulangi. Namun, takdir berkata lain. Saat hendak membersihkan rumah tua, mereka menemukan kotak kayu tersembunyi di balik papan lantai. Di dalamnya terdapat surat terakhir dari Purnomo.